Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Isyraf Official yang dirahmati Allah, kali ini kami akan menceritakan kisah tentang pembalasan dendam kaum Quraisy terhadap pasukan Islam setelah perang Uhud. Namun, sebelum melanjutkan videonya, mohon bantu dukung channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Selama 2 bulan lebih setelah perang Uhud, suasana Madinah masih tenang dan damai. Kemudian, terdengar kabar bahwa Bani Asad Ibnu Huzaimah sedang merencanakan penyerangan ke oasis itu. Meskipun kerabat Jahsy pembunuh Hamzah telah masuk Islam, dan orang-orang Asad yang lain juga telah lama tinggal di Mekah, para pemuka yang kuat tersebar luas di suku Najd masih jelas-jelas menjadi sekutu Quraisy. Untuk menunjukkan kepada kaum Quraisy bahwa pasukan Muslim bertambah kuat, beliau mengirimkan 150 pasukan bersenjata dan berkuda memasuki daerah mereka di sebelah utara gurun pasir yang dikomandoi sepupu Nabi, yaitu Abu Salamah. Mereka diperintahkan untuk merebut perkemahan kaum Quraisy secara mendadak. Mereka pun berhasil tanpa perlawanan, meski terjadi pertumpahan darah dari kedua belah pihak. Akibatnya, kaum Badui segera melarikan diri dan berpencar ke seluruh penjuru. Sementara kaum Muslim kembali ke Madinah 9 hari kemudian dan membawa sejumlah unta dan 3 tawanan. Tujuan utama kaum Muslim itu adalah untuk meyakinkan para musuh bahwa kekuatan Islam tidak berkurang. Pada waktu yang hampir bersamaan, terdengar pula kabar bahwa akan ada serangan dari selatan. Namun, kabar itu diramal Nabi bahwa permusuhan melawan kaum Muslim itu terpusat pada seorang lelaki yang dikenal sangat ganas dan kejam, yaitu kepala suku Lihyan, cabang Hujail. Menurut Nabi, jika lelaki itu dapat dikalahkan maka kekuatan yang lain sudah bisa dianggap enteng. Akhirnya, Nabi memerintahkan Abdullah ibnu Unais, seorang Khazraj untuk membunuhnya. Abdullah bertanya, "Ya Rasulullah, apa ciri-ciri penjahat besar itu?" Nabi menjawab, "Jika engkau melihatnya, kamu akan menyangkanya setan. Ciri-ciri utama penjahat itu adalah, jika kalian melihatnya, maka kalian akan gemetaran saking takutnya." Sahabat Isyraf Official yang dirahmati Allah, semua rencana penyerangan ke Madinah telah dipatahkan. Tetapi mereka pasti akan membalas dendam atas kematian kepala suku mereka. Beberapa bulan kemudian, beberapa orang Hujail menyerang 6 kaum Muslim yang sedang berdakwah di 2 suku kecil yang berdekatan. Pertemuan itu terjadi di Raji, di dekat sebuah sumber air yang tidak jauh dari Mekah. Di sana, 3 sahabat Nabi berkelahi hingga meninggal, dan 3 orang lainnya ditangkap. Kemudian, seorang di antaranya terbunuh saat hendak melarikan diri. Di antara sahabat Nabi yang meninggal itu adalah Hashim dari Aus yang telah membunuh 2 orang Quraisy di perang Uhud lalu. Ibu kedua orang yang terbunuh itu telah bersumpah untuk meminum air dari tengkoraknya. Maka orang Hujail itu bermaksud pula untuk menjual kepala Hashim kepada sang ibu. Namun, tubuh Hashim itu terlindungi oleh sekawanan tawon sampai malam tiba, dan di sepanjang malam itu pula tubuh Hashim terendam oleh air, sehingga nazar buruk itu tidak kesampaian. Sedangkan 2 tawanan yang lain, Hubaib dari Aus dan Zaid dari Khazraj, dijual kepada orang-orang Quraisy yang masih memendam dendam kesumatnya atas kematian sahabat mereka di perang Badar. Hubaib dibeli seorang lelaki dari Bani Naufal, kemudian dibawa ke sukunya agar dapat mereka bunuh beramai-ramai, sebagai ajang balas dendam atas kematian ayah mereka. Kemudian, Safwan membeli Zaid dengan tujuan yang sama, dan kedua tawanan itu ditahan di Mekah hingga bulan suci Ramadan telah berlalu. Ketika tanda-tanda bulan Safar telah datang, 2 tawanan itu digiring keluar dari Mekah menuju Tanim. Di sanalah tawanan itu bertemu lagi sejak mereka ditangkap.
Mereka saling berpelukan dan saling menasehati untuk bersabar. Kemudian, Bani Naufal dan kawan-kawan menggiring Hubaib. Saat Hubaib melihat Algojo hendak mengikat dan memenggal kepalanya, Hubaib meminta izin untuk mendirikan sholat 2 rakaat. Sejak itulah disunahkan sholat 2 rakaat bagi tahanan sebelum menjalani hukuman mati. Kemudian, Hubaib segera diikat dan dipenggal kepalanya. Sebelumnya, mereka berkata kepadanya, "Hai Hubaib, keluarlah dari Islam agar engkau kami bebaskan." Hubaib menjawab, "Meskipun seluruh isi dunia ini diberikan kepadaku, aku tidak akan murtad." Mereka berkata lagi, "Tidakkah kau ingin Muhammad menggantikanmu di sini, dan kamu akan kembali ke rumahmu untuk beristirahat?" Hubaib kembali menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan membiarkan Muhammad tertusuk sepucuk duri pun, sedangkan aku bersenang-senang tinggal di rumah." Kemudian mereka membujuk lagi, "Menyerahlah Hubaib agar kami tidak jadi membunuhmu." Dengan singkat Hubaib menjawab, "Kematian itu hanyalah hal sepele jika kematian itu demi Tuhanku." Akhirnya, tubuh Hubaib diarahkan mereka membelakangi kiblat. Saat itu Hubaib berkata, "Jika kalian memalingkan aku dari arah kiblat, maka Allah telah berfirman, 'Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Tuhanmu.'" Kemudian, Hubaib berkata lagi, "Ya Allah, tidak seorang pun di sini yang dapat menyampaikan salamku kepada Rasulmu, maka sampaikanlah salamku kepadanya." Saat itu, Nabi sedang berada di Madinah bersama Zaid dan sahabatnya yang lain. Ketika itu, tiba-tiba Nabi bersikap seperti sedang menerima wahyu. Para sahabatnya mendengar beliau menjawab, "Waalaikumsalam." Mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, salam siapa yang engkau terima?" Nabi menjawab, "Jibril baru saja menyampaikan salam dari sahabatku, Hubaib." Sahabat Isyraf ofisial yang dirahmati Allah. Di situ ada 40 anak lelaki yang ayahnya terbunuh di perang Badar. Masing-masing memegang tombak dan pemimpin mereka berkata, "Hai anak-anak muda, orang inilah yang telah membunuh ayah-ayah kalian di perang Badar." Mereka pun langsung menghujani Hubaib dengan tombak, tapi tidak berhasil mengakhiri hidupnya. Maka, datanglah seseorang memegang tangan seorang anak lelaki itu, dan membantunya menusukkan tombak ke tubuh Hubaib, melukainya dengan luka yang mematikan. Dan yang lain pun melakukan hal yang sama. Namun, Hubaib masih bisa bertahan hingga 1 jam, dan saat ia menghembuskan nafas terakhirnya, ia mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Setelah itu, Zaid juga digiring untuk dibunuh dengan cara yang sama. Ia juga sholat 2 rakaat sebelum diikat. Ketika ditanya oleh kaum Quraisy, ia menjawab seperti jawaban Hubaib. Saat itu, Ahnas ibnu Syarik, sekutu Zuhro yang turut pergi ke Tanim untuk menyaksikan hukuman itu berkata, "Rasanya tidak pernah ada seorang ayah mencintai anaknya seperti kelompok muslim mencintai Muhammad." Sahabat Isyraf ofisial yang dirahmati Allah. Ketika Ubaidah meninggal setelah duel dengan Utbah di awal perang Badar, ia meninggalkan seorang istri yang usianya lebih muda darinya, yaitu Zainab anak Huzaimah dari Baduy suku Amir. Zainab sangat murah hati, dan jauh sebelum Islam datang, ia telah dikenal sebagai ibu kaum papa. Setahun setelah suaminya Ubaidah meninggal, Zainab belum menikah. Namun, ketika Nabi melamarnya, Zainab menerima dengan senang hati. Akhirnya, rumah yang keempat pun dibangun di dekat masjid. Hal tersebut pun menciptakan hubungan baru dengan kunjungan Abu Bara, kepala suku asal Zainab. Ketika Islam diperkenalkan kepadanya, ia pun menerimanya. Saat itu, ia memang tidak langsung memeluk Islam, tetapi ia meminta agar beberapa orang muslim agar diutus untuk mendakwahkan Islam kepada sukunya. Nabi mengatakan, beliau takut para utusannya itu diserang oleh suku-suku lain yang ada di sekitarnya. Bani Amir adalah cabang suku Hawazin yang terletak di sebelah selatan Sulaim, dan suku-suku lain dari Ghatafan. Namun, Abu Bara, sebagai kepala suku Amir,
berjanji tidak akan ada yang berbuat jahat kepada mereka yang dilindunginya. Maka, Nabi mengutus 40 orang sahabatnya yang benar-benar mewakili Islam, baik dari segi kesalehan maupun pengetahuannya. Beliau menunjuk Munzir ibnu Amr sebagai pemimpinnya. Di antara mereka adalah Amir ibnu Fuhairah, bekas budak Abu Bakar yang dipilih untuk menemui dia dan Nabi ketika hijrah. Masa di Madinah tidak diketahui, ternyata kepemimpinan Abu Bara sedang mengalami cobaan di dalam sukunya sendiri, yaitu keponakannya, yang sangat berambisi menggantikan kedudukannya sebagai kepala suku, membunuh salah seorang sahabat Nabi yang diutus untuk mengantarkan surat kepada Abu Bara. Kemudian, Abu Bara menyuruh warga sukunya itu agar menghentikan pembunuhan terhadap sahabat Nabi yang lain. Ketika warga sukunya lebih mematuhi Abu Bara, sang keponakan yang frustasi itu menghasut dua kabilah dari suku Sulaim yang baru terlibat permusuhan dengan Madinah. Mereka segera mengirimkan satu pasukan berkuda dan membantai habis semua utusan Muslim di dekat sumur Maunah, kecuali 2 orang yang sedang memberi makan unta-unta mereka di padang rumput. Yang pertama adalah Harits ibnu Simmah, yang diceritakan pada video sebelumnya, ia seorang pejuang hebat di perang Uhud. Sedangkan yang kedua adalah Amr dari Damrah, salah satu kabilah di Kinanah. Saat ia kembali dari padang rumput, ia berdua sangat terkejut sekali melihat banyak burung pemakan bangkai terbang rendah di atas perkemahan mereka. Kemudian, ia melihat kawan-kawannya terkapar, tewas di atas genangan darah. Sementara, para penunggang kuda dari Sulaim itu berdiri di dekat mereka, asyik bercanda sesamanya hingga tidak menyadari kehadiran mereka berdua. Melihat pemandangan tersebut, Amr bergegas hendak melarikan diri. Namun, Harits berkata, "Aku tidak akan mundur dari medan tempur di mana Munzir telah gugur di atasnya." Maka, Harits segera maju menghadapi para penunggang kuda itu, ia menyerang dengan tangkas serta menewaskan 2 orang. Kemudian ia dikalahkan dan ditawan. Anehnya, para penunggang kuda itu tampaknya enggan untuk membunuh atau membalas dendam, meskipun Harits telah menewaskan 2 kawan mereka. Kemudian, mereka menanyakan Harits dan Amr apa yang diinginkan dari mereka. Harits menjawab, ia ingin tahu di mana mayat Munzir berada dan meminta dilepaskan untuk bertarung dengan mereka. Mereka pun mengabulkan permintaan itu, dan ia berhasil membunuh 2 orang musuhnya dan kemudian ia pun terbunuh. Setelah itu, Amr dibebaskan dan mereka menyuruhnya memperkenalkan nama-nama kawan-kawan yang telah gugur satu persatu. Kemudian mereka menanyakan adakah teman Amr yang tidak ditemukan di sana. Amr menjawab bahwa ia tidak menemukan jasad budak Abu Bakar, yaitu Amir ibnu Fuhairah. Penunggang kuda itu bertanya, "Apa kedudukannya di antara kalian?" Amr menjawab, "Dia adalah orang yang terbaik di antara kami, dan seorang sahabat utama Nabi." Penunggang kuda itu bertanya lagi, "Maukah engkau mendengar cerita kami tentangnya?" Maka, dipanggillah seorang lelaki yang bernama Jabar. Ia mengaku telah membunuh Amir budak Abu Bakar itu. Ia telah menusuk Amir dengan tombak dari belakang hingga tembus ke dadanya. Dengan takjub ia mencabut tombaknya dan melihat tubuh Amir diangkat ke atas langit oleh tangan-tangan gaib hingga tidak terlihat lagi. Pada kejadian itu saat tarikan nafas terakhirnya ia mengucapkan, "Aku telah mendapatkan kemenangan dari Allah." Dari pernyataan itu, Jabar bertanya kepada Amr bagaimana mungkin ia mengatakan demikian, sedangkan akulah yang menang. Ketika dijelaskan oleh Amr bahwa yang dimaksudkan kemenangan itu adalah surga, maka, Jabar langsung bersyahadat dan masuk Islam. Kemudian, ketika Nabi mendengar peristiwa itu, beliau menyatakan bahwa para malaikat telah mengangkat Amir ke atas Iliyun, yaitu surga yang tertinggi. Sahabat Isyraf ofisial yang dirahmati Allah. Kemudian, orang-orang Sulaim kembali ke suku mereka, di mana cerita tentang mukjizat itu terus diulang-ulang, dan hal itu menjadi awal konversi pada diri mereka. Mereka menuturkan kepada Amr, yang satu-satunya anggota utusan dakwah yang selamat,
bahwa pembantaian tersebut karena dihasut oleh Bani Amir, sehingga saat perjalanan pulang ke Madinah, mereka membunuh 2 lelaki dari suku tersebut sebagai balas dendam atas kematian sahabat-sahabatnya. Namun, sebenarnya 2 lelaki yang terbunuh itu sama sekali tidak bersalah. Ia hanya setia kepada Abu Bara, yang mengakui perlindungannya terhadap kaum muslim. Maka, Nabi menuntut agar dibayarkan diat kepada kerabat mereka. Terima kasih sudah menonton video kami hingga selesai. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalam.